Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 dari Prodi Nautika maupun Farmasi. Mari kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pada siang hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan dan diliputi oleh ridho Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Sebelum saya mulai untuk pembahasan kita pada siang hari ini, saya mau bertanya terlebih dahulu bagaimana untuk sholatnya. Anak-anak, saya ingatkan kembali, setiap pertemuan akan selalu saya ingatkan untuk sholatnya. Jangan sampai sholatnya tidak dilaksanakan ya anak-anak ya, terlambat dan sebagainya. Karena merupakan itu adalah fondasi agama anak-anak ya. Jadi jangan sampai sholatnya bolong-bolong dan lain sebagainya itu anak. Oke, pada pertemuan kali ini sebenarnya akan ada ulangan harian untuk bab 2, tapi saya kira minggu depan saja insya Allah, begitu ya anak-anak ya. Untuk tugasnya yang belum, tadi saya lihat di Google Classroom juga masih ada beberapa yang belum mengirimkan ya. Tolong untuk segera dikirimkan tugasnya bagi yang belum. Nah anak-anak, ini tadi saya cek di Google Classroom ternyata 26 yang sudah mengumpulkan dan sudah saya nilai. Karena untuk total di farmasi ada 34, jadi ini masih kurang sekitar 8 anak ya. Untuk yang di Nautika, oke, untuk anak dari Prodi Nautika ini saya cek sudah lengkap semua. Terima kasih ya, 98 saya sudah mengirimkan tugas seluruhnya. Nah, untuk yang farmasi tadi yang 8 anak saya tunggu. Jangan sampai tugasnya tidak dikerjakan, begitu ya anak-anak ya. Oke, kita langsung saja memasuki untuk bab 3. Bab 3 kita ini temanya adalah mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Oke anak-anak, berbicara mengenai tema ini tentu saja kita membahas mengenai akhlak, oke? Yakni tentang jujur. Apakah kita sudah terbiasa dengan sifat jujur ini atau justru kita lebih sering berbohong? Itu anak-anak. Kita lanjut untuk peta konsepnya. Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian, makna jujur, dalil tentang jujur, hikmah perilaku jujur. Diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia, jujur dalam niat, jujur dalam lisan, jujur dalam perbuatan. Nah anak-anak, itu adalah peta konsep dari bab 3 PAIBB kelas 10 yang akan kita lanjutkan untuk pembahasannya nanti insya Allah selama 2 kali pertemuan. Baik, kita lanjutkan. Nah, di slide berikutnya ini adalah kita mencermati 2 gambar yang sudah saya tayangkan. Ini ada gambar 3.1. Penjual haruslah berlaku jujur, terutama menyangkut kualitas dan kehalalan barang yang dijualnya, anak-anak. Nah, ini ada suatu kisah anak-anak. Kisah menarik berikut ini mungkin dapat menginspirasi dan memotivasi kita agar selalu mempertahankan kejujuran dalam segala kondisi. Suatu ketika, seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Wasilah ibnu Iqsa sedang berada di pasar ternak. Tiba-tiba saja ia menyaksikan seseorang tengah menawar unta. Ketika ia lengah, pembeli itu telah menuntun unta yang telah dibelinya dengan harga 300 dirham. Wasilah bergegas mendapatkan si pembeli tersebut seraya bertanya, "Apakah unta yang engkau beli itu untuk disembelih atau sebagai tunggangan?" Si pembeli menjawab, "Unta ini untuk dikendarai." Kemudian Wasilah memberikan nasihat bahwa unta tersebut tidak akan tahan lama karena kakinya ada lubang karena cacat.
Pembeli itu pun bergegas kembali menemui si penjual dan menggugat, sehingga akhirnya terjadi pengurangan harga 100 dirham. Si penjual merasa jengkel kepada Wasilah seraya mengatakan, "Semoga engkau dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan jual beliku telah engkau rusak." Mendengar ucapan tersebut, Wasilah menimpalinya, "Kami sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk berlaku jujur kepada setiap muslim, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tiada halal bagi siapapun yang menjual barangnya kecuali dengan menjelaskan cacatnya, dan tiada halal bagi yang mengetahui itu kecuali menjelaskannya." Hadis riwayat Hakim, Baihaqi dan Muslim dari Wasilah. Nah, anak-anak, itulah nilai-nilai kejujuran. Walaupun beresiko, namun tetap harus dijunjung tinggi dalam kehidupan. Kejujuran itu sangat mudah diucapkan oleh setiap orang, tetapi sedikit sekali yang dapat menerapkannya, anak-anak. Dari sahabat tersebut kita bisa mengetahui, meskipun dengan beliau berkata jujur, maka beliau akan mendapatkan respon yang negatif dari penjualnya, namun beliau tetap memegang teguh kejujuran, sehingga meskipun sudah mengetahui resiko yang akan dia terima, tapi dia tetap melaksanakan kejujuran yang dia lihat dan ketahui. Itu anak-anak. Oke, untuk gambar 5.2, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai penegak kejujuran. Berbagai cara dilakukan oleh sebagian orang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Ada yang melakukannya dengan memotivasi diri, dengan bekerja keras, dan menaati aturan yang ada. Tentu hal tersebut merupakan cara-cara yang memang seharusnya ditempuh. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang menempuh cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan pemerintah. Mereka jauh dari nilai-nilai kejujuran. Bagi mereka, cara apapun boleh, yang penting tujuan tercapai. Nah, anak, korupsi sendiri kita ketahui ini sudah tidak asing lagi buat kita, apalagi di Indonesia. Ini kasusnya sangat tinggi, anak-anak ya. Nah, KPK ini merupakan salah satu ikhtiar pemerintah untuk memberantas korupsi, sehingga koruptor-koruptor Indonesia akan mendapatkan sanksi yang berat dan jerah, membuat mereka akan jerah. Nah, jangan sampai karena ketidakjujuran kita sehingga kita terjerumus dalam perilaku korupsi ini, ya anak ya. Ini sangat jelas merupakan salah satu dari sifat ketidakjujuran. Baik anak-anak, setelah kita mencermati dua gambar tersebut, sekarang kita beralih ke slide berikutnya, yakni memahami makna kejujuran. Yang pertama, pengertian jujur. Nah, kalau dalam bahasa Arab anak-anak, jujur itu adalah asideku atau sidik, yang artinya apa? Benar, nyata, atau berkata benar. Nah, itu pengertian jujur menurut bahasa, dalam bahasa Arab. Kalau lawan kata dari jujur, itu dusta kan anak-anak ya. Nah, bahasa Arabnya itu adalah al-kadzibu, anak-anak. Jadi asidiku atau sidik itu lawannya adalah al-kadzibu. Nah, sekarang pengertian menurut istilah. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, dan ketegasan dan kemantapan hati, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Itu pengertian secara istilah dari jujur, anak-anak. Yang berikutnya, pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar, sidik, sebagai berikut, ya, menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, jujur dalam perkataan atau lisan, jujur dalam perbuatan atau amalia. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk dalam jujur dalam niat, anak-anak. Jadi niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa dicampuri niat yang lain. Nah, itu termasuk dalam jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuatu berita yang diterima dengan yang disampaikan setiap orang
harus dapat memelihara perkataannya. Jadi apa informasi yang diterima dan ia sampaikan kepada orang lain itu harus sesuai anak-anak, tidak dikurangi, tidak ditambah. Jadi tidak dirubah sama sekali. Itu termasuk dalam jujur dalam perkataan atau lisan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Nah, ini jujur dalam perbuatan ya anak-anak ya. Jadi istilahnya itu perbuatannya itu benar-benar perbuatan memang niatnya untuk kebaikan seperti itu. Jadi tidak ada niat untuk sombong dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam jujur dalam perbuatan anak-anak ya, ikhlas kayak gitu. Kemudian ini Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 70 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat ke-70. Orang yang beriman perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya, karena sangat berdosa bagi orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatannya atau berbeda apa yang di lidah dan apa yang diperbuat. Anak-anak ya, jadi harus jujur. Kalau ditanyain gurunya tadi kenapa telat, ya jawabnya jujur anak-anak, jangan sampai bohong. Tadi Pak, ban saya bocor. Nah, ini satu kebohongan. Kemudian yang kedua, bocornya kenapa? Ini kena paku. Ini udah dua jujur bohongnya ya, padahal tidak bocor. Jujur saja anak-anak, apapun resikonya, apapun konsekuensinya, yang penting kita menjunjung tinggi sifat kejujuran. Itu yang sangat penting anak-anak. Kemudian dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 2-3, di dalam ayat tersebut memiliki pesan moral, yaitu tidak lain memerintahkan satunya perkataan dengan perbuatan. Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala mengucapkan sesuatu yang tidak disertai dengan perbuatannya. Perilaku jujur dapat menghantarkan perilakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Bahkan sifat jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Itu anak-anak, tahu kan ya sifat wajib rasul. Oke, yang berikutnya adalah contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak memulai dakwah secara terbuka dan terang-terangan, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW berdiri di atas bukit, kemudian memanggil kaum Quraisy untuk berkumpul. Wahai kaum Quraisy, kemarilah kalian semua. Aku akan memberikan sebuah berita kepada kalian semua. Mendengar panggilan lantang dari Rasulullah SAW, berduyun-duyunlah kaum Quraisy berdatangan, berkumpul untuk mendengarkan berita dari manusia jujur penuh pujian. Setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah besar, beliau tersenyum kemudian bersabda, "Saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya?" Tanpa ragu semuanya menjawab mantap, percaya. Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, "Mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikannya terlebih dahulu?" Tanpa ragu-ragu orang yang hadir di sana kembali menjawab mantap, "Engkau sekalipun tidak pernah berbohong. Wahai Al-Amin, engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal." Nah, itu adalah salah satu bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau berkata, itu langsung dipercaya oleh orang. Karena apa? Karena beliau terkenal dengan sifat jujurnya, meskipun waktu itu di kalangan kaum kafir Quraisy waktu itu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembahasan kita pada siang hari ini. Insyaallah minggu depan kita ada ulang harian untuk bab 2 ya anak-anak ya. Untuk tugasnya silakan cari di internet ya, browsing bukti kejujuran atau contoh kejujuran Nabi Muhammad SAW. Tuliskan minimal 5 begitu ya. Terserah kalian carinya di internet atau di buku atau referensi lainnya, monggo silakan.
Saya tunggu untuk tugasnya kayak gitu anak-anak ya. Kalau masih kurang jelas bisa tanya ke saya. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sekalian, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatannya, tetap semangat belajarnya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.